Halo viewers, jumpa lagi di YouTube channel Learning with Miss Irma. Nah, pada video kali ini Miss Irma akan menyajikan tes remedial untuk KD2. Nah, kalian simak ya, utamanya anak-anak yang remedi pada pokok bahasan agree disagree. Oke, kita lihat dulu dari soal yang pertama. Untuk mengerjakan tes, jangan lupa kalian untuk mengisi identitas kalian, utamanya nama, kelas, dan nomor absen. Kadang-kadang pada form itu nomor absennya bisa aja di bawah atau kelasnya di bawah atau bahkan namanya di bawah, tapi it's okay. Yang penting kalian harus mengisinya ya. Soal pertama, John. Government should legalize for entrepreneur to explore the natural resources. And then Bima said, blah blah blah, the natural resources will be off in the next few years. Jadi Jaka itu berbicara pemerintah akan melegalkan entrepreneur atau pihak swasta untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Lalu Bima mengatakan sumber daya kita akan habis beberapa tahun ke depan. Jadi jawabannya apa? Mereka setuju atau tidak setuju? Jelas Bima tidak setuju. Jadi jawabannya adalah I disagree. Oke, nanti kalau kalian mengerjakan ingat. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah aku tidak setuju. Jangan lupa pada saat mengerjakan kalian harus tahu alasannya. Dan kemudian kalian menerjemahkannya sehingga dapat jawabannya. Lanjut ke soal yang kedua. Student 1. Teachers should have many tasks to students in learning from home program. Guru-guru harusnya memberikan banyak tugas untuk anak-anak belajar dari rumah. Student 2 mengatakan bla 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 because it will fulfill our time by doing many tasks than wasting time to play game. Ya bla bla bla, karena ini akan menghabiskan waktu kita dengan mengerjakan banyak tugas-tugas daripada menghabiskan waktu untuk bermain games. Yang harus dianalisa pada setiap soal, apakah student 2 ini setuju atau tidak dengan pernyataan student 1. Dia setuju, jadi dia harus menjawab I am on your side. Oke, jadi pada setiap soal kalian harus analisa, diterjemahkan dulu, baru kalian kemudian mencari jawabannya. Apakah dia setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan di atas. Oke? Do you think Japanese is easier than English? Rini said. Apakah kamu berpikir bahwa bahasa Jepang itu lebih mudah daripada bahasa Inggris? Alexa said, no. It's as difficult as English, really. Sedangkan Alexa itu nggak setuju dengan pernyataan itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya bahasa Jepang itu sama sulitnya dengan bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah I don't think so. Dan kita ke nomor selanjutnya, teacher. The regulation will ask student who breaks the law to leave out of school. Jadi aturannya mengatakan bahwa siswa-siswa yang melanggar peraturan harus meninggalkan sekolah atau dikeluarkan dari sekolah. What do you think? Teacher bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? And then studentnya menjawab, sorry sir, it doesn't give good solution for student future. Maaf, tapi itu tidak akan memberikan solusi yang baik bagi siswa. Nah, berarti ini pernyataannya student itu setuju atau tidak dengan pernyataan teachernya? Ya, benar sekali bahwa student itu nggak setuju dengan pernyataan teachernya. Dan teachernya bilang, good, any other idea? Bagus, apakah ada ide yang lain? Nah, jadi dari jawabannya adalah, kan dia tidak setuju. Jadi jawabannya adalah, I don't agree. Aku tidak setuju. As simple as that, okay? Una said, Terelia's book are masterpieces. Jadi Una tuh berkata bahwa bukunya Terelia itu adalah buku yang mendunia banget. Terus Ita mengatakan, bla bla bla, he must have gotten many awards for what he has written.
Dia pasti mendapatkan banyak sekali awards atau penghargaan atas apa yang ia tulis. Jadi jawabannya adalah dia setuju kan Ita ini terhadap pernyataannya Una. Jadi dari analisa itu jawabannya adalah that must be true. Itu pasti, aku sangat yakin itu. Ya, jadi jawabannya harus sesuai kembali lagi dengan pernyataan dan alasan dibaliknya. Jadi diterjemahkan dulu ya. Soal selanjutnya, Chandra. The government plans to raise BPJS bill next month. Jadi pemerintah itu ingin menaikkan angsuran untuk plan BPJS bulan depan. Kemudian Sinta mengatakan bla 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 unless they improve the service better. Kecuali mereka menaikkan servis mereka. Jadi jawabannya adalah I agree. Aku setuju asalkan mereka meningkatkan servis atau pelayanan mereka. Jadi unless itu asalkan ya artinya. Maria, I think I'll take the blue one. Aku rasa aku akan mengambil yang berwarna biru. Kemudian Naila mengatakan, bla bla bla, it looks nice on you. Jadi Naila bilang, oh itu sangat terlihat baik atau bagus di kamu. Jawabannya adalah, I agree with you. Aku setuju denganmu. Soal selanjutnya. And the government will give students free internet data for distance learning next month. And Gary said, oh, that sounds good, blah, 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 as it will lighten the burdens of parents in buying internet data for their children. Nah, ini artinya Anne berkata, pemerintah akan memberikan anak-anak kuota gratis untuk belajar dari rumah bulan depan. Kemudian Gary mengatakan, oh itu sangat bagus. Nah, dan ini akan memperingan beban orang tua untuk membeli kuota internet untuk anak-anak mereka. Nah, jadi menurut pendapat kalian tuh, Gary setuju nggak dengan pernyataannya Anne? Nah, setuju kan? Nah, kalau setuju, jadi jawabannya yang mana? I strongly agree. Oke, jadi jawabannya adalah aku sangat setuju. Next question. Bagus. I think we should charter the buses for the trip next week. Aku pikir kita akan menyewa sajalah bis untuk perjalanan kita minggu depan. Lalu Jimmy berkata, bla bla bla, it will be more expensive. Akan menjadi lebih mahal because many school will charter the buses for their students during school holidays. Karena akan banyak sekali sekolah akan menyewa juga bis untuk siswanya pada saat liburan sekolah. Jadi sebenarnya di sini Jimmy setuju tidak dengan pernyataan bagus? Ya, dia tidak setuju. Jadi dia akan mengatakan, I don't think so. Aku rasa sih nggak perlu. Oke, kita akan ke pertanyaan terakhir untuk pembahasannya. Tiara, the government plans that distance learning will be applied permanently. Nah, pemerintah merencanakan bahwa belajar dari rumah akan diaplikasikan secara permanen. What is your opinion? Dia bertanya kepada Mira. Bagaimana menurut pendapatmu, Mira? Bla bla bla. It is not good solution for us. Oh, itu bukan solusi yang baik untuk kita. It is not effective learning, especially for students in remote area. Ini adalah solusi belajar yang tidak efektif, terutama pada siswa-siswa di daerah pinggiran. Nah, menurut pendapatmu, Mira setuju tidak dengan pernyataan Tiara? Ya, benar sekali. Ia tidak setuju. Jadi, dia mengatakan, I don't agree. It is not a good solution for us. Oke, sekian ya. Ada 10 pertanyaan. Misir mengharap pada remedi kali ini kalian semua mendapatkan nilai yang bagus. Kalau bisa sih 100, kan udah dibahas. Nah, jangan lupa mengerjakannya dengan teliti ya. Jangan terlalu cepat mengerjakannya. Selamat mengerjakan anak. Bye, see you on the next video.